Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder di konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Hari ini teman-teman, saya ingin membahas atau memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League yang melibatkan dua klub papan atas, di mana kita tahu baik Liverpool dan juga Chelsea sedang bersaing dengan Manchester City agar bisa menjadi juara dari English Premier League musim ini. Manchester City yang merupakan juara bertahan dari Premier League musim lalu dan juga musim sebelumnya Liverpool yang menjadi juara mendapatkan juga tantangan dari Chelsea yang coba untuk menjadi juara di Premier League musim ini. Jadi terlihat bahwa di klasemen sementara nih teman-teman, tiga klub ini yang bersaing secara ketat untuk bisa menjadi juara. Sebelumnya Chelsea pernah berada di peringkat nomor 1, tapi untuk saat ini Chelsea berada di peringkat nomor 3. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang Chelsea kehilangan banyak pemain. Apakah itu karena cedera atau juga terserang virus yang kita tahu sekarang sedang menyerang pemain-pemain lainnya yang bermain untuk klub-klub di Premier League. Jadi memang tidak mudah tentunya bagi Thomas Tuchel untuk bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya dari pertandingan ke pertandingannya atau juga melakukan rotasi. Karena jumlah pemain yang terbatas teman-teman. Dan kalau yang saya perhatikan masalah yang dihadapin oleh Thomas Tuchel itu adalah masalah yang sama yang juga dirasakan oleh Jurgen Klopp musim lalu ketika satu persatu dari para pemain Liverpool itu cedera dan juga tidak bisa tampil untuk waktu yang cukup lama dimulai dari Virgil van Dijk. Kita tahu kan bagaimana Liverpool akhirnya kehilangan momentum musim lalu ketika begitu banyak pemain mereka yang cedera. Hal serupa juga sekarang dialamin oleh Chelsea, sehingga terlihat bahwa performa tim ini tidak konsisten. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir di kandang sendiri, kita lihat Chelsea susah payah meraih kemenangan, bahkan ditahan oleh klub-klub yang datang sebagai tamu di Stamford Bridge. Seperti Manchester United yang berhasil menahan draw Chelsea, kemudian ada Burnley juga yang berhasil menahan draw Chelsea, Leeds hampir menahan draw Chelsea, dan baru saja Everton yang menahan draw Chelsea dengan skor 1-1. Ini unik banget nih teman-teman. 3 hasil draw Chelsea di kandang sendiri itu berakhir dengan skor yang sama. Lawan MU 1-1, lawan Burnley 1-1, dan kembali kali ini lawan Everton 1-1. Padahal 3 tim tamu tersebut, MU, Burnley, dan juga Everton tidak banyak mendapatkan peluang. Tapi mereka mencari momen pada saat para pemain Chelsea itu lengah di lini pertahanan. Dan juga uniknya bahwa Everton bisa mencetak gol dari set piece. Yang kita tahu bahwa Chelsea itu paling sulit kemasukan gol dari set piece. Nah, artinya sekarang ada persoalan juga nih di lini pertahanan Chelsea ketika menghadapi set piece. Dan juga Chelsea kita lihat dominan sekali di pertandingan tersebut, tapi sayang tidak bisa mencetak gol padahal begitu banyak peluang yang didapatkan oleh para pemain Chelsea. And Liverpool yang merupakan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di kandang sendiri kembali bisa meraih kemenangan penting atas Newcastle United. Kenapa kemenangan penting? Karena Liverpool perlu terus mengejar Manchester City yang sebelumnya baru saja meraih kemenangan telak lawan Leeds United dengan skor 7-0. Dan juga cukup menarik jika kita perhatikan bahwa Liverpool bisa mencetak gol setelah tertinggal lebih dulu. Dan kita lihat bagaimana efektivitas para pemain Liverpool di lini depan yang membuat mereka bisa meraih kemenangan. Nah, saya ingin dulu membahas ya teman-teman pertandingan dari Liverpool versus Newcastle United. Ya, kita tahu bahwa Newcastle United merupakan salah satu tim yang berada di papan bawah. Tentu tidak mudah bagi para pemain Newcastle untuk bisa mengimbangi para pemain Liverpool. Tapi saya perhatikan para pemain Newcastle juga bermain berani, keluar menyerang, dan saya pikir ini adalah taktik ya yang terus diandalkan oleh Eddie Howe. Dia coba untuk mengubah Newcastle menjadi tim yang menyerang, walaupun saya pikir tim ini tidak punya materi pemain yang mendukung untuk bisa bermain menyerang, tapi tetap saja mereka bermain terbuka di Anfield, dan itu yang menjadi salah satu penyebab mereka ternyata kemasukan 3 gol, karena setelah unggul tetap menyerang tentu bahaya ketika bermain di Anfield. From Liverpool, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Konate, kemudian Andrew Robertson, ada Chamberlain yang bermain, ada Henderson, Thiago Alcantara, Salah, Jota, dan juga Mane. Jota ini sudah tajam ya teman-teman ya. Memang ada Firmino tapi dia ditaruh di bangku cadangan dulu. Jota saya perhatikan sudah tajam sekali, bahkan sekarang dia total telah mencetak 9 gol setelah pertandingan lawan Newcastle United, dan Liverpool juga ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil. Kita tahu sebelumnya Firmino, kemudian ada Curtis Jones, ada Harvey Elliott, ada juga
Nat Phillips dan juga Adrian ya. Sudah cukup lama nih ya pemain-pemain ini yang memang cedera, dan kita melihat di bangku cadangan juga ada Milner, ada Keita yang akhirnya masuk. So from Newcastle itu dia pemain-pemainnya: Saint Maximin, ada Fraser, Joelinton, Shelvey mantan pemain Liverpool, Hayden, Murphy, Jamal Lewis, Lacazette, kemudian Schär, Manquillo, dan juga Dubravka. Ini Dubravka nih juga penjaga gawang yang berpengalaman. Ya, kita bisa lihatlah dari jalannya pertandingan tuh Liverpool dominan dari menit-menit awal. Banyak peluang yang mereka peroleh, cuman sayang juga akhirnya kan ada kesalahan dari Thiago. Dia menghalau bola tapi tidak begitu jauh yang bisa dimanfaatkan oleh Shelvey. Dan kemudian Liverpool jadi liar ya permainannya teman-teman. Mereka menyerang dari segala arah. Jota bisa mencetak gol, definitely not a foul. Yang pemain Newcastle itu jatuh karena mereka saling bertabrakan ketika ada duel di udara, bukan dilanggar oleh pemain Liverpool. Dan Jota bisa mencetak gol memanfaatkan umpan dari siapa? Dari Mane. Mane ini pemain yang penting teman-teman di Liverpool. Walaupun dia belum banyak mencetak gol, belum sebanyak Jota ataupun Salah, tapi dia pemain yang sering terlibat dalam proses gol dari Liverpool. Dan setelah Jota membuat Liverpool unggul, terlihat para pemain Newcastle itu kelabakan karena memang mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Liverpool. Liverpool bisa menambah gol dari Salah, dan kita lihat juga ada kesalahan dari Shelvey yang memberikan umpan ke belakang. Kita lihat tidak bisa dikontrol oleh pemain lainnya dari Newcastle, dan bisa diambil oleh Mane, dia shooting, bisa di-save oleh Dubravka, dan kita lihat ada Salah yang bisa mencetak gol dengan begitu mudah. 2-1, obviously no way back for Newcastle, tapi sebelumnya juga mereka dapat peluang ya dari Saint Maximin. Tidak banyak peluang dari Newcastle di babak pertama meskipun mereka keluar menyerang, tapi saya melihat bahwa lini pertahanan dari Liverpool tetap bisa mengatasi tekanan yang diberikan oleh para pemain Newcastle. Dan Newcastle itu cuma punya 2 peluang teman-teman di babak pertama. 1 gol Shelvey, kemudian yang kedua Maximin itu yang bisa di-save oleh Alisson. Dan di babak kedua Liverpool main all out, begitu banyak peluang tapi tidak banyak yang bisa mengarah ke gawang dari Dubravka karena para pemain Newcastle betul-betul melakukan man marking. And finally, di luar dugaan saya, ternyata Trent Alexander-Arnold yang bisa mencetak gol dengan tendangan gledeknya dari luar kotak penalti. Umpan yang akurat dari Firmino yang masuk menggantikan Salah. Ada rotasi yang dilakukan juga oleh Jurgen Klopp ketika dia juga menarik keluar Chamberlain dan memainkan Keita. Untuk sementara menurut saya Liverpool adalah tim yang konsisten dalam urusan mencetak gol dan juga menyulitkan para pemain tim lawan itu untuk berkembang dalam suatu permainan. Terlihat ya, Newcastle tuh tidak bisa berkembang setelah mencetak gol, padahal mereka sudah mencetak gol loh. Jika memang bisa mengatur tempo permainan tentu akan menyulitkan Liverpool, tapi mereka tidak bisa mengatur tempo permainan karena terus pressure yang diberikan oleh para pemain Liverpool. Nah, jadi saya pikir ya ini adalah kemenangan yang penting ya untuk Liverpool. Setelah ini Liverpool akan berhadapan dengan Tottenham. Will not be an easy game karena kita tahu Conte tengah melakukan perubahan di Tottenham Hotspur, tapi saya pikir tim ini akan bisa terus meraih kemenangan asalkan lini depannya itu tajam. Ya nanti kita belum tahu ketika ada beberapa pemain yang akan membela negaranya masing-masing di Piala Afrika ya. Di sana nanti Liverpool akan mengalami masalah. Maka itu sepertinya Klopp ingin menabung poin dulu. So well done for Liverpool. Untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 2. Selisih hanya 1 poin dari Manchester City. Menarik nanti melihat bagaimana dua tim ini akan berkompetisi di papan atas. Kemudian Chelsea versus Everton, di luar dugaan. Saya tidak menyangka Chelsea akan bermain draw di game ini. Karena setelah kita tahu mereka berjuang habis-habisan ya. Di beberapa match terakhir terlihat para pemain Chelsea itu selalu bermain agresif untuk meraih kemenangan seperti yang mereka tunjukkan lawan Leeds. Tapi juga perlu dicatat lawan Leeds pemain seperti Rudiger mau tidak mau perlu membantu serangan hingga dia dilanggar, kemudian Chelsea mendapatkan penalti. Jadi memang ada masalah di Chelsea dalam urusan mencetak gol akhir-akhir ini. Dan kita tahu begitu banyak pemain yang tidak bisa tampil karena ada yang cedera, ada juga memang yang tidak sehat. Sedangkan Kante sudah ada di bangku cadangan tapi tidak dimainkan sama sekali oleh Tuchel. Tampaknya dia ingin agar Kante juga di cover sampai 100%. Dari line up Mendy, Cesar Azpilicueta, Silva, kemudian Rudiger, Reece James, Loftus-Cheek, lagi-lagi dengan Jorginho tidak berkembang dua duet ini di lini tengah. Bahkan dua-duanya mendapatkan kartu kuning karena melakukan foul pada saat mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan dari pemain Everton tersebut saat para pemain Everton coba untuk melakukan counter. Jadi terlihat ya, ini tanpa Kovacic atau apalagi tanpa Kante, lini tengah dari Chelsea ini tidak solid. Kemudian Alonso, Mason Mount, Ziyech, Pulisic. Yang saya perhatikan 3 pemain di depan. Ya, MHC, Mason Mount, Hakim Ziyech, dan Christian Pulisic permainannya luar biasa. Kerjasamanya sangat baik. Dan dari Everton, Sims, Anthony Gordon yang punya
peluang satu-satunya di babak pertama untuk mencetak gol Andre Gomez, Doucouré, Iwobi, mantan pemain Arsenal, Godfrey, Brent White. Saya kira ini Brent White pada saat saya nonton tadi pagi. Ternyata Brent White, yang mungkin saudaraan juga, saya nggak tahu. Kemudian Michael Keane, Mason Holgate, Kenny, dan Jordan Pickford, penjaga gawang tim nasional Inggris yang menjadi man of the match di pertandingan ini karena banyak melakukan save. Ketika saya menonton pertandingan ini mulai dari menit pertama, saya kira Chelsea akan pesta gol, teman-teman. Karena peluang demi peluang bisa mereka hasilkan. Dimulai dari peluang pertama dari Reece James, dia mendapatkan umpan yang begitu baik dari Jorginho. Sayang ya, saya kaget juga tuh Reece James tidak bisa melakukan finishing. Kemudian selang beberapa menit, Mason Mount yang mendapatkan peluang dari posisi yang sama seperti Reece James, dapat umpan dari Reece James, dia juga bisa gagal mencetak gol. Pulisic mendapatkan umpan crossing dari Ziyech, dia backheel bisa ditangkap oleh Pickford. Ziyech sendiri melakukan shooting, tidak bisa mencetak gol. Jadi begitu banyak peluang dari Chelsea di 20 menit pertama yang tentu membuat Everton tidak bisa berkembang. Sama sekali Everton tidak berkembang, teman-teman. Dan saya melihat bahwa permainan dari Chelsea ini adalah yang terbaik yang mereka mainkan ya di kandang sendiri. Karena terlihat mereka dominasi total, begitu banyak peluang yang mereka ciptakan di babak pertama saja, yang saya pikir pertandingan ini seharusnya sudah selesai di babak pertama. Tapi ternyata di halftime turun minum masih 0-0. Saya kira bahwa akan ada cepat pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel karena kan Chelsea perlu menang nih di match ini. Apalagi main di kandang sendiri lawan tim yang memang performanya lagi tidak baik. Tapi dia tunggu hingga menit ke-65 pada saat Ross Barkley masuk, Ruben Loftus-Cheek memang ditarik tidak berkembang. Saul Niguez, saya tidak melihat Niguez bermain baik di match ini. But okay, Mason Mount can score a goal, umpannya dari Reece James yang melakukan counter. Reece James justru saya melihat mainnya seperti striker ya, banyak dia masuk ke posisi tengah untuk melakukan serangan and good pass to Mason Mount, and Mason Mount bisa mencetak gol keempatnya secara berturut-turut jika saya tidak salah. Di IPL nih Mason Mount ini mencetak gol ya, nanti silakan teman-teman bisa ngecek, jika saya salah ya silakan kalian bisa koreksi. Ya betul, 4 kali secara berturut-turut kan dia mencetak gol, and saya pikir ya udah Chelsea palingan menang 1-0 nih. Ya walaupun para pemain juga tidak tinggal diam kan, mereka terus menyerang. Tapi di luar dugaan ya, dari set piece Brent White bisa mencetak gol. Terlihat bahwa ada dua pemain Chelsea, apakah itu Cesar Azpilicueta dan juga Niguez, saya tidak ingat pemain lainnya, melompat untuk menyundul bola tapi ternyata miss dan di tiang jauh ada Brent White. Nah, kita tidak bisa menyalahkan juga Mendy. Karena Brent White ini berada di posisi yang free dan dia bisa melakukan finishing yang sangat baik untuk menjebol gawang dari Mendy. Dan saya heran juga, padahal Everton tuh tidak banyak mendapatkan peluang. Yang saya lihat berbahaya itu cuma dari set piece itu. But they can score a goal. Artinya apa? Tim ini memang menunggu kapan mereka akan dapatkan momen untuk mencetak gol. Secara permainan sama sekali tidak berkembang. Kalau saya perhatikan, this is the best game of Chelsea in their own home, atau di kandang mereka sendiri di Stamford Bridge. Dikurung habis-habisan Everton. Tapi masalahnya adalah dari segi finishing. Saya jadi teringat Arsenal, teman-teman. Ya kan, Arsenal juga sering mendapatkan banyak peluang lawan tim-tim lemah pada saat bermain di kandang sendiri, tapi susah banget mencetak gol. Nah, masalah serupa sekarang yang dihadapin atau yang dialamin oleh para pemain Chelsea. Nah, artinya memang Chelsea kehilangan pemain-pemain yang biasa bermain di depan seperti Werner dan juga Lukaku. Memang Werner dan Lukaku juga sudah lama tidak mencetak gol. Tapi saya pikir bisa saja di pertandingan seperti ini di mana Chelsea mendapatkan begitu banyak peluang, dua pemain tersebut bisa saja tadinya melakukan suatu perubahan agar Chelsea bisa meraih kemenangan. And actually Silva could have won the game ketika dia sundul, tapi Pickford bisa menahan sundulan dari Silva juga. Menurut saya Pickford adalah man of the match di pertandingan ini. Total 9 penyelamatan yang dia lakukan dan 7 diantaranya dilakukan dari dalam kotak penalti. Apa yang kita bisa pelajarin dari pertandingan antara Liverpool versus Newcastle dan Chelsea versus Everton, bahwa bagi suatu tim yang ingin menjadi juara dan lagi mengejar dengan tim lainnya untuk bersaing di papan atas, maka perlu efektif di lini depan. Liverpool tidak banyak menciptakan peluang sebetulnya yang on target, yang terarah, tapi mereka bisa mencetak 3 gol. Nah, Chelsea menciptakan lebih banyak peluang lawan tim yang lemah juga, sama seperti Liverpool lawan Newcastle kan, tim yang performanya tidak baik di musim ini. Tapi justru kita lihat Chelsea hanya bisa mencetak 1 gol, itu pun dengan susah payah mereka mencetak gol setelah mereka mendapatkan begitu banyak peluang di babak pertama. Jadi saya pikir sekarang pekerjaan rumah bagi Thomas Tuchel adalah bagaimana merapikan finishing dari para pemainnya agar mereka bisa mencetak gol lebih konsisten lagi, so Chelsea bisa kembali mendapatkan 3 poin secara konsisten. Dan bagi Liverpool, saya pikir bahwa form mereka lagi menanjak dan stabil. Ya kita tunggu saja nanti persaingan di antara 3 tim yang sementara berada di
peringkat 1, 2, dan 3 dari klasmen sementara English Premier League. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. Silakan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini, pendapat kalian tentang 2 pertandingan yang saya baru saja menganalisa. No hate, only football, salam sepak bola.